Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview New Ayla 2020 tipe varian tertinggi R Deluxe. Ya, apa aja perubahannya dan kekurangannya? Yuk kita simak video saya berikut. Kita mulai dari bagian depan ya. Oke, langsung kita mulai aja. Mesin menggunakan mesin 4 silinder segaris dengan DOHC dan dual VTI 1200 cc atau lebih tepatnya 1197. Tenaga maksimum yang dihasilkan adalah 88 per 6000 rpm dan 108 Nm per 4200 rpm. Nah, karena ini tipe manual, jadi dia masih belum menggunakan ABS untuk pengereman. Tidak seperti saudaranya Agya yang sudah menggunakan ABS. Untuk di kap mesin dia sudah menggunakan peredam suara, tapi catnya tidak seperti bodi luar yang sudah menyeluruh. Di sini masih rata-rata aja kayaknya untuk menghemat biaya juga kali ya. Lanjut ke bagian depan. Di tampilan grill udah berubah, ada list chrome yang menyatu dengan lampu senja. Dan ada logo DLX yang menandakan ini varian tertinggi. Tapi sayangnya untuk lampu ini meskipun sudah menggunakan proyektor, dia lampu masih menggunakan halogen, belum LED. Kemudian di bagian fog lamp juga sama, ada list chrome yang membuat tampilannya lebih kece. Dan body kitnya pun lebih lebar, lebih turun ke bawah, jadi kelihatan lebih ceper gitu ya. Terus di bagian samping ada logo Deluxe plus emblem VTI, dual VTI. Untuk spionnya pun sudah menggunakan yang turunan dari Terios ya, jadi ada lampu sen di sampingnya, lebih lebar, lebih keren, dan sini udah retractable atau bisa melipat sendiri kalau kita jalan di jalan sempit. Kemudian di sektor kaki menggunakan velg ring 14 alloy. Dia menggunakan seperti velg Sigra tampilannya dan sudah mengerikan cakram untuk pengereman. Dibalut dengan ban Ecopia yang lebih irit bahan bakar. Lalu pintunya pun masih model lama ya, di tahun 2020 begini masih model pintu. Ini kekurangannya, dan menurut saya harusnya dia jangan nanggung gitu, sudah memakai handle pintu yang seperti sekarang, dan sudah ada talang air. Talang airnya juga cukup bagus, udah keras, nggak seperti talang air yang biasa tipis. Dan di roda belakang sayangnya dia masih menggunakan tromol, belum menggunakan cakram. Lalu di bagian belakang, di bagian spoiler ada stop lamp juga di atasnya, dan sudah ada wiper. Dan tampilannya seperti ini, keren, jadi kelihatan lebih sporty. Dan disitu ada dua sensor parkir plus satu kamera mundur, juga ada muffler cutternya, jadi tampilannya lebih sporty, nggak kayak Agya kan belum memakai muffler cutter, dan juga belum ada sensor bukan sensor tapi kamera mundur belum ada. Ini salah satu kelebihan dari Ayla. Dan untuk lampu pengereman dia masih menggunakan model lama tapi kacanya sudah diganti warna bening, tidak seperti yang sebelumnya menggunakan warna gelap. Seperti ini tampilan muffler cutternya. Ini kamera mundurnya. Juga ada lambang Astra Daihatsu, dan di sebelah kanan ada lambang Ayla yang menandakan bahwa ini adalah mobil LCGC. Tapi biarpun LCGC, menurut saya ini cukup keren juga. Enggak, secara kasat mata ini nggak kelihatan kalau ini seperti mobil Ayla seperti itu. Lanjut ke bagian depan.
Di bagian depan ada ini bahan fabric di pintu, tapi cuma sedikit, lalu sisanya itu bahan plastik dan ada aksen warna silver juga. Terus di bawahnya ada penyimpanan terbuka untuk menyimpan botol minuman. Lalu ada tempat sound ya. Lalu di jok juga, ini joknya cuma bisa maju mundur sama ke belakang ke depan, dan juga ada ornamen bahan fabric juga di sini. Kemudian di setirnya ini masih fix ya, nggak bisa di naik turun atau teleskopik. Kunci juga masih manual, beda dengan saudaranya Agya yang sudah menggunakan smart on off button. Lalu ada tuas pembuka kap depan, ini masih standar. Lalu ada AC juga yang bisa diputar 360 derajat. Lalu di samping jok ada cup holder atau konsol box untuk menyimpan apa gitu bisa. Lalu handle rem masih manual. Lalu di bawahnya ada penyimpanan terbuka juga. Lalu untuk head unit ini baru ya, beda dengan model lama, termasuk font di panel instrumen. Nah, ini head unitnya, ada AC juga. AC-nya di sini sudah digital, udah nggak kayak putaran kompor gas. Lalu di penumpang samping juga sama, bahan fabric. Lalu di sun visornya belum ada kacanya ya, manual. Di sini masih posisinya juga fix. Terus di spion belakang juga sama, ini masih fix. Terus di sun visor bagian supir juga sama, belum ada kacanya. Ini juga salah satu kekurangan dari Ayla. Nah, ini bentuk dashboardnya juga masih bahan plastik, maklum LCGC. Nah, itu posisi airbag. Lalu di head unitnya ini ukuran 7 inch. Untuk AC udah digital, udah nggak pakai putaran kompor gas. Lalu di sini ada penyimpanan tertutup untuk letak USB juga di situ. Jadi kalau kita mau menanamkan USB di sini lokasinya. Kemudian ada power outlet kalau kita mau ngecas di situ. Tapi di sampingnya ada penyimpanan terbuka untuk menyimpan HP, tapi posisinya terlalu kecil. Saya udah nyoba, menurut saya tanggung, jadi HP pun nggak akan muat di situ ya. Jadi kurang dalam kalau kata saya. Lalu di sama ada penyimpanan terbuka dan salon di sebelah kiri. Di pintunya pun ada bahan fabric dan aksen chrome di panel buka pintu. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang seperti ini. Di pintu hanya ada warna silver, tapi tidak ada bahan fabriknya. Dan lalu ada penyimpanan terbuka 2 buah. Lalu ada sound di situ. Untuk kursi joknya di sini yang tengah sudah mendapatkan sabuk pengaman 2 titik, tapi di bagian tengah tidak ada headrestnya. Kalau Agya saudaranya sudah ada headrest. Nah, ini sabuk pengaman, dan itu ada konsol box juga di bagian belakang untuk membuka atau untuk tempat penyimpanan minum. Lalu ada di belakang kursi ada penyimpanan, dan posisinya pun cukup lega ya, cukup luas. Ini konsol boxnya muat untuk 2 botol. Nah, ini posisi saya duduk cukup luas. Ini posisi headrestnya bisa naik turun. Di belakangnya ada rak, jadi kalau kita menyimpan apa-apa bisa langsung di situ, lebih rapi. Lalu di atasnya ada handle untuk pegangan penumpang, dan di bagian depan pun ada. Hanya kalau di bagian supir itu nggak ada.
Nah, di bagasi belakang ini tidak ada tuas untuk membuka, jadi kita harus menggunakan kunci. Di bagian bagasi belakang ada cargo net, jadi kita menyimpan bisa lebih rapi, dan ukurannya pun cukup lega ya. Di sini kita bisa menyimpan banyak barang. Lalu untuk ban serep posisinya ada di bawah, ukurannya sama, hanya di sini masih menggunakan pelek kaleng seperti itu. Demikian review saya kali ini tentang Ayla New Facelift 2020 tipe tertinggi R Deluxe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang lain berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.